Dipersembahkan oleh A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, allazi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Sadaqallahul azim. Bro, sini. Ya. Lu kok tadi sholatnya cepet-cepet banget sih? Loh, emang ada yang salah sama sholat gua? Ya nggak ada yang salah sih, bukan untuk gua mengkoreksi sholat lu atau nyalain sholat lu. Cuman alangkah baiknya ketika lu sholat, itu lu tenang, damai, pelan-pelan. Biar setiap gerakan yang lu lakuin tuh penuh makna. Tapi kan seenggaknya tadi gua udah ngejalanin semua rukun sholat, terus gerakannya juga udah sesuai sama bacaannya juga udah. Iya, gue tahu. Yaudah, maaf ya kalau misalkan gue terkesan ngoreksi sholat lu. Cuman coba deh lu tonton channel YouTube-nya UHAMKA ID. Di situ ada salah satu kontennya yang ngebahas manfaat sholat. Nah, coba nanti lu cek ya. Boleh. Biar sholat lu mungkin bisa lebih bener selanjutnya. Iya, mungkin emang dari sholat gua juga ada yang salah mungkin ya. Iya, dan lu dapat pencerahan lagi. Iya, makasih ya bro. Ntar gua cek di YouTube-nya UHAMKA. Oke, coba ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamka Muda dan pemirsa TVmu dimanapun berada. Kalau kita sebagai muslim tentu kita paham perintah di dalam rukun Islam yang pertama, yaitu perintah sholat. Kita menjadi muslim tentu paham bahwa sholat itu adalah tiang agama. As-sholatu imaduddin. Kenapa sholat dikatakan sebagai tiang agama? Karena sholat adalah perintah yang pertama, yang utama dan akan pertama kali dimintai pertanggungjawaban nantinya. Hamka Muda dan pemirsa TVmu, kalau kita perhatikan, apa sih beda kita sebagai muslim dibandingkan dengan orang-orang lain yang non-muslim, yang kafir? Tentu bedanya yang utama adalah sholat kita. Al-farqu bainal kafir wal mu'min as-sholah. Beda orang kafir dengan orang mukmin itu adalah sholatnya. Sholat menjadikan kita punya ketergantungan, kedekatan, taqarrub ilallah. Sholat tidak hanya menggugurkan dosa-dosa kita. Sholat tidak hanya tanha anil fahsya wal munkar, tetapi sholat menjadikan kita ini disiplin dari sisi waktu. Kita punya keistiqomahan, kesungguhan di dalam melakukan sesuatu secara tepat, secara terukur, sebagaimana tuntutan di dalam konteks profesionalisme kalau kita bekerja. Sebagai tuntutan ketika kita ingin meraih prestasi-prestasi yang baik dalam kehidupan dunia. Jadi sholat memiliki hikmah yang luar biasa. Kalau kita perhatikan misalnya, bagaimana sholat itu menjadikan fisik kita sehat. Karena dilatih dengan gerakan-gerakan. Wajah kita menjadi cerah. Karena kita berwudu mensucikan diri setiap waktu. Dan kunci muslim yang baik menjaga selalu kesucian dirinya dengan toharoh. Dan tentu di luar itu dengan sholat hati kita, jiwa kita akan tenang. Banyak orang yang stres, depresi, mengalami problem-problem karena pandemi, karena problem bagaimana kompetisi begitu luar biasa. Tetapi satu jawabannya, ketika mereka kembali takarub kepada Allah dengan sholat, seluruh persoalan itu bisa diselesaikan dengan baik. Kita ingat bagaimana Rasul terus-menerus menjaga sholat malamnya. Ketika ditanya Aisyah, Anda sudah dijamin surga, Anda makhluk yang terbaik yang pernah Allah ciptakan, kenapa melakukan itu? Kata Rasul, afala akunu abdan sakuro.
Apakah aku tidak boleh menjadi manusia yang bersyukur? Sholat mengajarkan kita untuk senantiasa bersyukur terhadap rahmat Allah. Tidak sekedar berharap dosa kita dihapuskan dengan sholat itu, tetapi bagaimana kita menjaga kedekatan kita dengan sungguh-sungguh, menyadari bahwa ibadah itu sebagai pertanggungjawaban kita dalam konteks hubungan kita dengan Allah. Kalau kita menjaga hubungan kita dengan Allah melalui sholat-sholat kita, sholat duha, sholat tahajud, sholat sunnah-sunnah yang lain di luar sholat-sholat yang wajib, tentu itu semua akan membentuk pribadi yang kuat. Kita menjadi muslim yang kuat bukan hanya dari sisi iktikadnya, tetapi kita menjadi orang yang selalu bergantung kepada Allah. Dan karena itu, yakinlah Hamka Muda dan pemirsa TV-mu dimanapun berada, bahwa sholat itu akan memberikan ketenangan kepada kita. Sholat itu akan mengantarkan kita kepada makom yang terbaik yang pernah bisa diraih oleh manusia dalam hidupnya. Dengan sholat tahajud misalnya, qiyamul lail, kita akan bisa menjadi pribadi yang akan ditempatkan di dalam maqamah mahmudah. Dengan sholat duha bukan hanya kedekatan kita, tetapi bagaimana Allah mengijabahi setiap langkah, setiap usaha kita, ikhtiar kita di dalam mencari rezeki. Dengan sholat-sholat yang lain, sholat gerhana, sholat istisqa dan yang lain-lain menunjukkan kedekatan kita bahwa terhadap apapun yang terjadi di alam semesta ini, terhadap semua kehidupan yang kita jalani, sesungguhnya kita selalu jadikan itu sebagai ibadah dan kita gantungkan semua kepada Allah. Semoga dengan sholat kita mendapatkan hikmahnya, kita memupuk terus-menerus hikmah-hikmah itu menjadi kedekatan kita, takarub kita kepada Allah. Dan itu menjadi jalan pembeda kita. Ishadu bi anna muslimun. Kedekatan kita melalui sholat itu menjadikan kita pribadi yang tidak hanya suci lahirianya, tetapi juga menjadi pribadi yang suci batinianya. Kita senantiasa menjaga diri dengan sholat itu agar kita memiliki hubungan vertikal yang baik dan kemudian menghasilkan hubungan horizontal yang baik. Kita menjadi pribadi yang tidak pernah lelah dan berputus asa, karena dengan sholat itu kita selalu memiliki hubungan secara langsung bergantung sepenuhnya kepada Allah. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat dan kita menjadi orang-orang yang selalu menjaga sholat kita, menjaga kekhusyuan kedekatan kita dengan sholat secara baik. Nasrum minallahi wa fatun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.